Shalom, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Pernah kepikiran nggak sih, kenapa ya sesuatu yang dulu kita pengen banget, dinikmati luar biasa, begitu udah punya banyak, kok rasanya jadi biasa aja ya? Kadang malah kayak kehilangan rasanya gitu. Iya. Sering kejadian itu. Nah, hari ini kita mau coba gali lebih dalam nih gagasan ini. Bahwa kenikmatan sejati itu seringnya malah muncul dari rasa cukup. Bukan melulu soal punya lebih, lebih, dan lebih. Menarik. Sumbernya dari mana nih kita? Sumber kita kali ini sebuah renungan yang akarnya itu dari kitab Amsal. Jadi misinya kita mau coba pahami bareng kenapa sih prinsip secukupnya ini penting banget biar hal-hal baik di hidup kita nggak jadi hambar rasanya. Oke, siap. Ada cerita bagus nih yang kayaknya pas banget. Jadi ada seorang pemuda, dia pertama kali makan mangga. Dan wah, langsung jatuh cinta gitu. Oh ya, mangga ya. Iya, mangga. Rasanya tuh eksotis banget buat dia. Manis, pokoknya luar biasa deh. Saking sukanya, dia sampai mikir, wah aku harus punya kebun mangga sendiri. Biar bisa makan terus gitu ya. Betul, tujuannya yaitu biar bisa makan mangga kapan aja dia mau, sebanyak apa aja, nggak ada batasnya. Kedengarannya kan kayak impian jadi nyata ya. Iya sih, kedengarannya enak banget. Terus, apa yang terjadi? Nah, beberapa tahun kemudian, kebunnya sukses nih, mangganya banyak banget, berlimpah ruah. Tapi dia malah curhat ke temennya. Curhat apa dia? Dia bilang, aneh deh gitu katanya. Mangga ini kan banyak banget sekarang, tapi kok rasanya nggak senikmat waktu pertama kali aku makan dulu ya? Nah, itu dia. Persis. Fenomena ini kayaknya nggak asing ya buat kita. Sesuatu yang tadinya spesial banget, begitu jadi gampang didapat atau kebanyakan, kok jadi... Jadi biasa aja. Kehilangan gregetnya, gitu kan. Lah, makin banyak, ya makin nikmat. Gitu kan? Padahal sumber renungan ini ngingetin kita, ada kebenaran lain yang lebih halus. Gimana tuh? Kenikmatan itu seringkali justru butuh semacam, pagar atau batasan gitu, biar kualitasnya tetap terjaga. Pagar kenikmatan. Maksudnya gimana tuh? Apa kita harus sengaja gitu nahan-nahan diri dari yang enak-enak? Oh, bukan soal nolak berkat atau kesenangan, bukan itu. Lebih ke memahami cara kerja kita merasakan nikmat itu sendiri. Coba deh bayangin, makanan paling enak sekalipun kalau kita makan 3 kali sehari tiap hari, wah lama-lama pasti biasa aja kan? Iya juga sih, bosan malah mungkin ya. Nah itu dia, bosan. Bandingin sama makanan spesial yang cuma ada pas momen tertentu aja. Ada rasa nunggu, ada rasa kangen, yang bikin pas akhirnya dimakan tuh rasanya, wah berkali-kali lipat lebih nikmat. Ah iya, bener juga, kayak opor pas lebaran gitu ya. Persis. Atau contoh lain deh yang kita semua rasain. Nikmatnya akhir pekan setelah seminggu kerja keras. Kenapa akhir pekan terasa nikmat? Iya karena habis kerja kan ada kontrasnya gitu. Betul, justru kontras sama rutinitas kerja itu yang bikin rasanya lega banget. Sama juga kayak senangnya ketemu orang tersayang setelah lama nggak jumpa. Atau bahagianya liburan setelah nabung lama, direncanain. Jadi ada unsur keterbatasannya ya. Iya, unsur keterbatasan itu entah waktu, entah jumlah, entah usaha. Itu yang sering jadi bumbunya. Kalau melimpah terus tanpa jeda, malah bisa bikin tumpul indera perasa nikmat kita. Wah, menarik banget cara pandangnya. Jadi kelimpahan itu bisa jadi kayak pedang bermata dua ya. Enak sih, gampang, tapi bisa bikin kita jadi kurang menghargai gitu ya. Betul. Dan ternyata prinsip ini tuh udah lama banyak loh disinggung. Di kitab Amsal itu. Oh ya, di Amsal mana tuh? Iya, di Amsal pasal 25 ayat 16. Bunyinya gini, kalau engkau mendapat madu, makanlah secukupnya. Jangan sampai engkau terlalu kenyang dengan itu, lalu memuntahkannya. Wow, dalam juga ya. Madu kan enak banget tuh, manis. Iya, madu itu kan metafora ya. Sesuatu yang baik, enak, manis, semua sukalah. Tapi lihat peringatannya, makan secukupnya, jangan kebanyakan. Jangan sampai kekenyangan, terus malah Muntah. gitu ya. Iya, kasarnya gitu. Sampai malah jadi nggak enak, jadi negatif akibatnya. Jadi madu yang harusnya jadi berkat, kalau nggak dikontrol malah jadi masalah ya. Ini cuma buat madu aja atau bisa lebih luas lagi maknanya? Oh, jelas bisa diperluas. Ayat ini sebenarnya ngajarin kebijaksanaan dalam menikmati semua hal baik yang Tuhan kasih ke kita. Semua hal baik. Kayak apa aja tuh?
Ya bisa makanan, harta, kesenangan, bahkan mungkin hubungan atau kesempatan. Intinya tuh di penguasaan diri, self-control, sama moderasi. Moderasi ya. Jadi bukan berarti kita nggak boleh seneng-seneng gitu. Bukan, sama sekali bukan buat nyiksa diri. Justru sebaliknya, tujuannya itu buat melindungi, buat menjaga kapasitas kita merasakan nikmat itu sendiri. Biar awet gitu nikmatnya. Oh, jadi biar nggak cepet bosen atau jadi nggak menghargai lagi gitu ya? Tepat. Pas kita belajar nikmatin secukupnya, kita tuh sebenarnya lagi jaga nilai si hal baik itu di mata kita. Kita kasih ruang buat rasa syukur, buat antisipasi. Jadi nggak gampang jenuh karena kebanyakan. Ini kayak seni menikmati hidup secara berkelanjutan gitu ya. Bukan cuma pesta sesaat yang ujung-ujungnya malah nggak enak. Persis. Bukan cuma makan sekarang, kenyang sekarang, besok muntah. Tapi gimana biar bisa terus menikmati dalam jangka panjang? Oke, saya mulai nangkap nih. Jadi ini bukan cuma nasihat moral tipe jangan serakah, tapi lebih ke pemahaman psikologis kita ya, gimana cara kerja rasa nikmat itu. Ya, betul. Dan ini kearifan kuno yang relevan banget sama zaman sekarang kan? Kita kan didorong terus buat pengen lebih, pengen instan. Bener banget. Di tengah budaya konsumtif gini, prinsip secukupnya ini jadi kayak pengingat penting ya. Jadi kayak jangkar gitu. Ngasih tahu kita kalau kepuasan sejati itu nggak selalu ada di nambah terus, tapi di cara kita menghargai apa yang ada dengan bijak. Oke, jadi kalau kita simpulkan nih dari pembahasan kita, intinya adalah kenikmatan yang awat dan dalam itu seringnya justru ada di keseimbangan. Di kemampuan kita tahu kapan cukup, bukan di ngejar kelimpahan tanpa henti. Moderasi itu kuncinya, biar kita terus bisa ngerasain manisnya madu kehidupan. Sip, mantap. Mungkin ini bisa jadi bahan renungan buat Anda di rumah. Coba deh pikirin, ada nggak satu atau dua hal di hidup Anda sekarang yang rasanya tuh nikmat banget, berharga banget? Terus coba renungin, ada nggak peran batasan di situ? Mungkin batas waktu, jumlah, akses, atau jeda nunggu gitu, yang justru bikin hal itu jadi spesial buat Anda. Wah, pertanyaan bagus tuh buat direnungkan. Ya, terus gimana kita bisa sadar menerapkan prinsip cukup ini buat jaga kenikmatan lain di hidup kita? Oke, terima kasih banyak nih buat diskusinya yang mencerahkan. Dan terima kasih juga buat Anda yang sudah menyimak, semoga bermanfaat ya. Tuhan Yesus memberkati.